Hai semuanya, welcome back to my channel. Hari ini kita mau bahas nih ya, cara memilih skincare yang benar. Jadi kan sekarang ini banyak banget ya skincare. Skincare viral ini, skincare viral itu. Banyak banget skincare. Dunia kosmetik di Indonesia ini lagi berkembang banget. Dok, gimana sih cara milih skincare yang bagus untuk muka saya? Jangan sampai saya terjebak nih dok. Terutama bagi pemula ya. Dan bagaimana sih supaya skincare saya bisa bekerja dengan maksimal? Nah, hari ini saya ditemani oleh kitab skincare saya nih. Ini kitab yang amat sangat mahal banget. Ini tulisan saya semua di dalam sini. Jadi ini semua jurnal kecantikan dan skincare semua yang saya tulis ini. Yuk kita langsung bahas aja ya. Tanya Dokter Richard. Yang pertama, kalau kalian pengen pilih skincare, kalian nomor satu harus tahu permasalahan kulit kalian itu apa. Jadi kita tuh harus kenal dulu diri kita itu apa ya. Berjerawat, berminyak kah, kering kah, flek kah, pori-pori gede kah, bopeng kah, atau apa sih permasalahan kulit kamu? Atau kombinasi kah? Jadi kamu harus tahu dulu nih, dok tapi saya nggak pintar. Gampang sih kalau nggak pintar, konsultasilah ke orang yang tepat. Kalau konsultasi ke orang yang tepat itu bukan tetangga ya. Bukan kameramen juga ya. Jadi konsultasi ke siapa? Ke dokter. Dokter spesialis kulit, oke. Dokter spesialis kecantikan, dokter ahli kecantikan, oke. Ya, benar-benar dokter yang menguasai bidangnya ya. Jangan konsultasi ke tukang kebun, atau ke tukang ikan, atau ke pasar ikan ya. Mereka ngertinya ikan ya. Kalau saya jualan ikan, saya nggak paham. Jualan pempek, saya paham karena saya ada pempek ya. Tapi kalau misalnya kalian tanyain saya soal bangunan, saya nggak paham. Nol besar saya. Jadi tanyalah ke yang benar-benar ahlinya. Dari yang ahli, kalian boleh adu ahli 1 dan ahli 2. Sampai kalian menemukan masalah kalian ini apa sih. Dan kalian mengerti masalah kalian ini apa. Sehingga kalian bisa menentukan skincare yang tepat untuk kulit kalian. Kalau kalian ngaco tentang masalah kalian, kalian niscaya tidak akan menemukan skincare yang tepat. Contohnya, kalau saya pengen spaghetti, saya dikasih mie babi, kan nggak nyambung ya. Atau saya dikasih hamburger, lebih parah lagi kan. Ya kagak doyan saya. Atau saya sukanya daging panggang, tapi saya dikasihnya bayam, kan nggak nyambung ya. Jadi ketika kalian ingin apa, kalian membutuhkan apa, kalian maka mencari skincare yang tepat untuk diri kalian semuanya. Itu yang pertama tuh. Yang kedua, setelah tahu permasalahan wajah kalian itu apa, dengan cara konsultasi boleh. By the way, bagi kalian semua yang pengen konsultasi dengan saya secara online, kalian silakan chat ke nomor di bawah ini ya. Atau kalian juga bisa datang ke klinik kecantikan Athena di cabang terdekat kalian. Ada di Aceh, Medan, Pekanbaru, Jambi, Palembang, Lampung, Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Tangerang, Bekasi, Bogor, Semarang, Surabaya. Ada juga di Balikpapan, Manado, dan di kota Makassar ya. Bagi kalian semua, oh ya di Bandung lupa ya. Nah bagi kalian semua juga yang pengen ke Dr. Hand dengan budget yang lebih rendah, lebih terjangkau, kalian bisa kunjungin di Dr. Hand di cabang Palembang, Jakarta Barat, Bintaro, Surabaya, dan Bali ya. Jadi kalian silakan datang dan konsultasi langsung ke dokter saya di sana ya. Yang kedua, kalian harus tahu kandungan skincare yang kalian pakai. Jadi kalian harus dikit-dikit harus belajar ya. Kenapa? Ini kan tentang diri kita sendiri ya. Jadi kita tuh harus tahu. Aku butuhnya ternyata niacinamide ya. Ternyata aku butuhnya retinol. Ternyata aku butuhnya peptid. Ternyata aku cuma pengen melembabkan kulit saja. Aku maunya hyaluronic acid. Ternyata aku pengennya cepet glowingnya. Atau menghilangkan flek. Aku pakainya hydroquinone. Ternyata aku butuhnya antibiotik nih. Aku nggak akan bisa sembuh nih pakai skincare kayak ginian. Nah, salah satunya itu ya. Jadi kalau misalnya kayak nomor 1 tadi ya, mengetahui permasalahan. Kita sudah tahu nih, jerawat semua wajah. Ya, jerawat semua wajah gede-gede lagi. Jerawat besar-besar atau jangankan besar, jerawat sedang aja itu nggak bisa sembuh dengan skincare. Dengan skincare biasa nggak bisa. Skincare itu perawatan, bukan mengobati. Kalau mau mengobatin, pakainya yang klinik. Kenapa? Ya mengobatin datangnya ke dokter. Nah, kalau kita sudah tahu nih, kita bisa nyari nih. Oh, aku jerawatan nih. Aku carinya apa? Oh ya, skincare dokter. Ya, aku cuma cenderung mudah berjerawat nih. Aku pengen menjaga wajah aku nih. Pakai facial wash apa? Kalian boleh beli yang di drugstore. Jadi kalian kayak bisa menyesuaikan gitu permasalahan kalian ya. Terus kalau misalnya kalian sudah tahu, kalian juga bisa kayak
kandungan yang cocoknya apa? Oh, aku butuhnya retinol ya sambil belajar. Kalau misalnya kalian tidak tahu, gampang ikutin aja saran ahli yang pertama tadi yang ngasih tahu kalian masalahnya tadi. Dokter-dokter kalian atau saya, kalian konsultasi langsung ke saya, nanti saya akan kasih tahu, kalian bagusnya pakainya ini loh. Jadi sebenarnya yang paling bagus itu adalah kalian harus tahu permasalahan kalian dan kandungan apa yang kalian pakai atau yang cocok, yang kurang lebih kalian butuhin deh. Jadi kalian tahu. Yang ketiga, kalau sudah tahu masalah kalian apa, skincare yang kurang lebih cocok untuk kalian apa, yang nomor 3 yang kalian harus tahu adalah cara pakainya harus benar. Ini saya sudah buat 2-3 kali ya. Kalian bisa nonton ulang video saya cara pakai skincare yang benar. Kenapa? Sebaik-baiknya skincare, sebagus-bagusnya skincare, seviral-viralnya skincare, kalau cara pakainya salah, maka akan ngawur. Contohnya, ketika krim malam dipakai pagi, atau krim pagi dipakai malam, atau scrub yang boleh dipakai seminggu 2 kali, kalian pakai setiap hari, pasti hasilnya akan hancur badan kalian ya. Jadi kalian harus cara pakainya benar. Atau hidroquinon. Hidroquinon tuh saya ngomongnya pisau bermata dua ya. Di satu sisi memang benar bisa menghilangkan flek, tapi hanya dipakai di fleknya saja, jangka pendek, tidak jangka panjang. Tapi kalau kalian pakainya ke semua wajah, terus kalian pakainya jangka panjang, yes, glowingnya sementara, habis itu wajah kalian hancur, habis itu kalian ochronosis. Jadi sebaik apapun, kalau kalian cara pakainya salah, maka hasilnya juga akan jelek ya. Yang keempat, kalau kalian sudah tahu, balik lagi ya, saya ulang-ulang nih ya, tahu permasalahan kulit kalian apa. Jadi kalau beli ya, jangan langsung beli yang viral, yang iklannya banyak, yang artisnya banyak, yang artisnya gede, ya karena artis itu nggak pakai skincare itu ya. Sekali lagi saya ngomong ya. Jadi cari tahu permasalahan kalian, konsultasi di tempat yang tepat. Yang kedua, tahu kandungan yang cocok untuk diri kalian atau skincare kebutuhan yang cocok dengan kebutuhan kalian. Yang ketiga, tahu cara pakainya yang benar. Yang keempat, ya, fokus pakai. Jangan gonta-ganti, jangan dibujukin temen ganti. Ya karena apa? Skincare BPOM itu butuh waktu kerja 1-3 bulan. Bahkan menurut jurnal, beberapa ingredient di dalam skincare itu 6 bulan baru bisa menunjukkan hasil maksimal. Jadi 1-3 bulan tuh baru mulai kelihatan hasil. 6 bulan tuh baru kerjanya maksimal. So, jangan kalian cepet-cepet gonta-ganti. Kecuali pasti pakai ada buntusan parah, jerawatan parah, atau sesuatu hal yang ada alergi di dalam kandungan skincare tersebut. Tapi kalau nggak ada, ya jangan gonta-ganti. Dok, belum ada hasil ya. Karena memang hasil terjadi setelah pemakaian 1-6 bulan ya. Tergantung dari bahan aktif apa yang kalian pakai. Oke. Yang kelima, kalau kalian sudah pakai yang tips 1 sampai tips 4, yang kelima, lakukan eksfoliasi secara rutin. Ya, eksfoliasi rutin dengan cara apa? Chemical peeling boleh atau peeling di rumah saja. Tapi kalau peeling di rumah saja itu konsentrasinya pasti kecil ya. Kalau kalian pengen eksfoliasi rutin, yang benar itu adalah di klinik. Dok, saya pengen pakai skincare aja dok. Saya nggak pengen ke klinik-klinik kecantikan dok. Percayalah, tidak semua masalah kalian itu bisa diselesaikan dengan skincare. Kalau semua masalah bisa diselesaikan pakai skincare, ngapain ada dokter? Ngapain ada klinik kecantikan? Semua pasti tutup, semua pasti bangkrut. Kenapa? Karena memang tidak semuanya bisa diselesaikan pakai skincare. Pori-pori besar, itu nggak bisa pakai skincare. Bopeng, tidak bisa pakai skincare. Flek menahun, nggak bisa pakai skincare saja, nggak akan cukup. Tetap harus pakai treatment. Bahkan treatment lebih penting daripada skincare. Mata panda, kerutan. Aduh, ada banyak macam deh. Pokoknya tidak semuanya bisa diselesaikan oleh skincare. Malah skincare itu kadarnya cuma 30% ya. Sedangkan 70% yang menentukan itu adalah treatment di klinik kecantikan. So, jangan terlalu ngandalin skincare. Eksfoliasi rutin itu penting banget. Jadi kayak mobil kalian servis di bengkel ya. Itu penting juga ya. Atau kalau misalnya kita ngomongin analoginya gigi. Gigi itu kita penting untuk ke dokter gigi untuk bersihin karang gigi, ngecek gigi itu juga penting banget ya. Jadi eksfoliasi rutin itu penting banget ya buat wajah kalian itu jadi sehat dan glowing. Yang keenam, boost skincare kamu dengan treatment atau skincare tambahan lain. Jadi kalau misalnya kalian sudah nyaman, sudah bagus nih, sudah 4 bulan sampai 6 bulan dan kalian pakai skincare kalian nyaman, oke, meskipun nggak lebay banget, tapi sudah kayak ngerasain oke, moist, nyaman nih dipakai, wajahku pelan-pelan kelihatan tambah cerah nih. Kalian bisa boost. Boostnya apa? Kalian bisa tambahin moisturizer bisa. Kalian bisa tambahin kayak misalnya DNA salmon di rumah aja bisa. Atau kalian bisa tambahin white tomato bisa. Jadi kayak obat makan dari dalam bisa banget kayak gitu punya ya. Kalian nambahin sesuatu kayak, oh ini serum tambahan, ini moisturizer tambahan, ini masker tambahan. Jadi lakukan bertahap ya.
Setelah 3 sampai 6 bulan, kalian baru boost nih. Supaya apa? Supaya hasilnya lebih cepat lagi. Jadi kalian pakai basic skincare dulu, jangan kalian dari awal tuh langsung kayak di boost kayak gitu ya. Karena apa? Karena biasanya itu jadinya beruntusan semua wajah. Tapi pelan-pelan, habis itu kalian naikin, bukan dosisnya yang kalian naikin ya. Naikin level perawatannya, supaya apa? Makin terawat dan makin bagus. Yang ketujuh, ini yang terakhir ya. Jangan tergiur hasil cepet. Ya, itu paling sering ya. Karena kalau misalnya kalian tergiur hasil cepat, ujung-ujungnya terbuai akan modus orang lain. Orang lihat ya, dok, pakai skincare ini dok, 2 bulan, 3 bulan, gak ada hasil. Dok, aku pakai 4 paket dok, gak ada hasil. Kadang, memang mungkin gak ada hasil. Tapi kadang ada hasil, tapi kalian gak ngerasain hasilnya apa. Jadi, jangan mudah tergiur kanan-kiri yang nawarin, ujung-ujungnya abal-abal. Akhirnya, apa yang kalian investasikan selama ini, hancur gara-gara pemakaian 1 sampai 2 bulan aja. Seperti saya ulang tadi ya, jangan tergiur artis sana, artis sini, selebgram. Mereka tuh semua dibayar ya. Tahun depan ganti brand mereka, ganti merek. Kenapa? Karena memang ya dibayar oleh orang lain ya. Sedangkan kita akan jadi korban si artis tersebut ya. So bagi kalian semua ya, bijak-bijak, bagi kalian semua pemula, kalian boleh ikutin saran saya dari nomor 1 sampai nomor 7 tadi. Pasti kalian terhindar dari yang namanya skincare abal-abal, wajahnya hancur ya. Karena apa? Wajah kita ini adalah aset jangka panjang bagi kita semua. Nah, bagi kalian semua ya, sekali lagi saya bilang ya, follow Instagram dan TikTok saya, dan jangan lupa bagi kalian semua yang pengen konsultasi langsung dengan saya, silakan chat ke nomor di bawah ini. See ya. Apa saya jual aja buku ini? Tanya Dokter Richard.